Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang toleransi umat beragama di sebuah desa yang kami kunjungi, yaitu Desa Kolam. Mini riset ini sendiri membahas tentang bagaimana kita sebagai umat beragama saling menghargai satu sama lain yang tinggalnya berdampingan dengan masyarakat-masyarakat yang agamanya berbeda dengan kita. Kami telah melakukan penelitian menggunakan metode penelitian atau observasi ke sebuah desa yang bernama Desa Kolam. Kami di sini mewawancarai beberapa tokoh-tokoh penting di desa tersebut soal toleransi umat beragama. Nah, sebelum memasuki hasil dari observasi kami, tentunya kita harus mengetahui apa itu toleransi. Nah, toleransi adalah sikap kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat untuk mencegah terjadinya tingkah laku manusia yang mengganggu kehidupan kita dalam bermasyarakat. Maka, perlunya bergaul dengan teman tanpa membedakan agama. Ketika kita sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain yang berbeda agama dengan kita. Tujuan dilakukannya mini riset ini untuk melengkapi tugas kelompok ilmu budaya dasar dan tentunya agar kita mengetahui bagaimana berjalannya toleransi dalam desa tersebut. Berikut ini adalah narasumber-narasumber yang telah kami wawancarai, dimulai dari tokoh pemerintah, yaitu Pak Jupri Purwanto. Beliau ini adalah seorang kepala desa di Desa Kolam. Yang kedua ada tokoh agama, yaitu Pak Zulkarnain Siregar. Yang ketiga tokoh pemuda, yaitu Bang Agus. Yang keempat tokoh masyarakat, yaitu Pak Rudi. Dan yang terakhir ada tokoh pendidik, yaitu Bu Arvina. Kita ketahui bahwa toleransi di zaman sekarang sangat susah kita dapatkan karena konflik-konflik agama itu sangat sensitif. Tapi, melakukan mini riset di Desa Kolam ini membuat kita sadar bahwa toleransi masih berjalan sampai saat ini. Sekarang, masuklah kita ke hasil wawancara yang dimulai dari Pak Jupri Purwanto, Kepala Desa di Desa Kolam. Beliau mengatakan bahwa masyarakatnya mayoritas Muslim, tetapi hampir semua agama ada, hanya saja agama Hindu yang tidak ada. Walaupun di desa ini memiliki banyak agama, sangat jarang ditemui adanya kendala atau konflik yang terjadi dan adanya ketersinggungan dari masyarakat minoritas karena masyarakat Desa Kolam sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Masyarakat di sini saling menghormati dan menghargai, bahkan saling menolong tanpa memandang perbedaan yang ada di antara mereka. Pak Purwanto memberikan tips and trik mengenai toleransi yang ada di desa ini, yaitu dengan menanamkan kepada anak-anak yang ada di Desa Kolam untuk berbaur dengan temannya, dengan tidak memandang perbedaan. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak berkenaan dengan agama, mereka laksanakan bersama-sama sehingga itu menjadi bukti nyata di depan anak-anak. Jadi, mereka bisa memahami bahwa agama itu bukan penghalang. Narasumber selanjutnya adalah Pak Zulkarnain Siregar, tokoh agama di Desa Kolam. Pak Zulkarnain juga berpendapat sama dengan kepala desa. Sangat jarang ditemui konflik, apalagi dari pihak mayoritas kepada pihak minoritas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Namun, sekitar 5 tahun yang lalu, sempat terjadi masalah saat pembangunan rumah ibadah, yaitu gereja. Tapi, hal itu dikarenakan pembangunan gereja tersebut berada di tengah-tengah masyarakat Muslim dan masyarakat yang beragama Kristen jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah. Beliau yakin setelah masalah itu tidak ada konflik sampai saat ini. Pak Zulkarnain juga mengakui bahwa dia sering meminum kopi di warung dan di sana beliau berinteraksi dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis. Beliau tidak menemui adanya konflik, bahkan interaksi mereka sangat bagus. Narasumber selanjutnya ada Bang Agus, yaitu tokoh pemuda di Desa Kolam. Bang Agus adalah seorang pedagang yang menjual jajanan anak-anak sampai kebutuhan rumah tangga. Dia juga mengakui bahwa tidak pernah terdapat kendala pada saat perayaan acara keagamaan dan tidak pernah menemui konflik yang terjadi antar umat beragama.
Kegiatan-kegiatan agama dari agama yang lain juga tidak pernah membuatnya terusik atau terganggu. Berkomunikasi atau berinteraksi dengan agama lain juga tidak pernah membuatnya merasa tidak nyaman karena baginya itu sama saja dan bukan alasan untuk membuatnya tidak nyaman. Selanjutnya ada Pak Rudi, tokoh masyarakat di Desa Kolam. Beliau adalah tokoh masyarakat yang beragama Kristen dan bersuku Jawa. Di desa ini ada sebuah keunikan yang dimana masyarakat Jawa Kristen dan Jawa Muslim itu bersaudara kandung. Namun, mereka tetap akur, tidak seperti yang terjadi di beberapa keluarga jika salah satu anggota keluarganya memutuskan untuk pindah agama. Beliau mengatakan bahwa semuanya saudara dan itu adalah hak masing-masing untuk memilih agama yang mau dianut keluarganya. Mereka selalu merayakan kegiatan tradisional tanpa memandang agama. Salah satunya adalah among-among. Mereka pasti akan mengundang tetangga untuk datang. Tapi, kalau untuk kegiatan agama, mereka pasti merayakannya masing-masing. Pak Rudi juga menjelaskan bahwa di sini tidak pernah terjadi konflik apapun tentang keagamaan karena mereka semua bersaudara. Narasumber yang terakhir adalah Bu Arvina, tokoh pendidikan atau guru di Desa Kolam. Beliau adalah seorang guru SD yang tentu saja murid-muridnya terdiri dari berbagai agama. Beliau belum pernah menemui adanya konflik terhadap murid-muridnya selama 12 tahun mengajar. Karena di sekolah ini juga sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Di kelas yang dia masuki, muridnya mayoritas Kristen, ada beberapa yang Islam, dan satu murid beragama Buddha. Tidak pernah terjadi konflik apapun, mungkin pernah, tapi tidak berkaitan dengan agama, hanya saja mereka masih anak-anak dan masalah itu terjadi karena kenakalan mereka saja. Tidak pernah ditemui murid-murid di sekolah tersebut saling meledek maupun menghina agama dan suku lain. Berikut ini adalah lampiran-lampiran foto bersama para narasumber yang telah kami wawancarai. Kesimpulan dari hasil mini riset kami adalah toleransi di Desa Kolam berjalan dengan sangat baik. Sesama umat beragama saling tolong menolong dan menghormati satu sama lain. Di desa yang luasnya 589 hektar ini memiliki rumah ibadah yang terdiri dari 11 masjid, 13 musola, 3 gereja, dan 1 vihara. Mereka semua hidup berdampingan dengan rukun dan tidak memandang perbedaan, karena desa ini sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Mungkin cukup sekian video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.